Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di webinar kesekian dari Pladis Minikinis. Tamu kita hari ini itu Dr. Gamal Albin Said ya. Kita akan keruk nih gitu kan. Kita akan tanya jawab dengan beliau, kita dengar paparannya, kita akan memupuk kembali semangat kita untuk selangkah lebih sayang bumi dimulai dari rumah. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Rika Claudia Lolita. Saya udah 2 kali digandeng sama Mbak Rona nih Minikinis buat jadi moderator acara-acara Minikinis yang alhamdulillah memang selaras ya dengan hidup minim sampah yang dipilih oleh keluarga kami sejak tahun 2017 silam. Jadi suatu kebanggaan dan suatu kehormatan tersendiri bagi saya bisa bergandengan tangan dengan Minikinis, dengan mbak-mbak semua di sini, dengan teman-teman semua di sini. Yuk kita bareng-bareng jaga dan rawat bumi kita, bareng-bareng kita mulai kelola sampah dari rumah tangga, dan bareng-bareng pula nih hari ini kita reguk ilmu sebanyak-banyaknya dari Mas Dr. Gamal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dr. Gamal Albin Said. Selamat sore, maaf katanya baru landing ya Pak Dokter ya? Langsung ditodong. Like have a pro, jadi tiba-tiba pesawatnya balik lagi ke bandara awal gitu. Oh gitu, bisa nih. For today, but it's fine. Let's go ahead. Dan ini teman-teman ini pengen dengar nih Pak Dokter tentang apa ya? Kalau saya lebih penasarannya, kenapa dok? Kenapa dokter concern sekali masalah pengelolaan sampah gitu? Boleh dibuka dari situ dulu, nggak apa-apa ya dok ya? Ini mohon izin sambil share slide ya supaya saya bisa ceritakan ke teman-teman. Silakan. Jadi ini good point ya, pertanyaan pertama. Saya yakin pertama nggak ada orang yang malas ya, nggak ada juga orang sebenarnya yang nggak mau berbuat baik, let's say doing goods ya. Tapi dia cuma belum menemukan way yang tepat gitu. Nah, ada 2 hal yang jadi motivasi saya sebenarnya. Jadi ini teori saya baca 10 tahun lalu, Bapak Ibu ya, kawan-kawan. Ketika saya waktu itu masih kuliah, saya baca teori dari dosen di Harvard University namanya Tal Ben Shahar. Teorinya define calling, lihat 3 hal ya, pleasure, strength, meaning. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get find up with sincerity, lalu dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Nah, yang kedua ini Ikigai. Ikigai is the second most popular concept or theory in Japan after Kaizen. Dia lihat 4 hal, what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan menghasilkan. Jadi dari 2 teori itu saya mungkin kalau orang-orang anak muda sekarang kenalnya itu passion ya. Itu memang penting banget. If you follow your passion, money, people, impact will follow you. Kalau kita ikuti passion kita, maka finansial hanya masalah waktu. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerjain sesuatu ini gue banget rasanya? Dan kita rasa di puncak kita nggak sabar mengerjakannya, itulah passion. So anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Apapun yang membuat pikiran kita terbang dan hati kita terbakar, itu adalah passion kita. Nah, yang saya membuktikan supaya ini nggak jadi klise dan ngomong kosong ya. Saya tuh suka 3 hal, kawan-kawannya Bapak Ibu semua, yaitu wirausaha sosial, inovasi kesehatan, dan inspirasi ke anak muda, to create an impact ya, actually. Nah, saya tuh dulu jadi inspirator, sampai saya datang ke ruangan dosen saya. Saya bilang, dok, saya tuh pengen jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, ibu-ibu ya, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara taman besar di kampus saya, dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Misalkan apa sih yang buat kita membangun jam 2 pagi gitu, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan ya. Saya kira kita punya way yang tepat. Jadi dan memang nggak perlu dipaksain juga ya, dalam konteks kan banyak pilihan ya. Even tema kita hari ini environment ya. I think it will be better for all of you to start the idea buat your strength ya, potential yang itu bisa teman-teman Bapak Ibu gunakan untuk melakukan berbagai hal di kemudian hari. Nah, terus yang kedua, ini yang penting. Setelah tadi kita tahu potensi kita ya, itu adalah action ya, itu yang paling penting ya. Jadi you have idea, kamu punya ide. But everyone is an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Jadi tentang kita, kemampuan kita eksekusi ide kita and attracting other people, dan menarik orang lain ya, to help you work on your idea, untuk bekerja pada ide kita. So stay focused, tetap fokus, don't talk what you are gonna do, don't criticize somebody as what they are not doing, go for it now ya. Jadi my second advice, ide itu murah, merealisasikannya yang mahal ya. Saya ketemu puluhan orang, bukan belasan ya, puluhan orang yang bilang saya punya ide kayak Dr. Gamal ya. Ya, jadi memang ide itu murah, merealisasikannya yang mahal kan. Oleh karena itu ide-ide cemerlang untuk eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana. Nah, waktu itu akhirnya saya buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica, dan nggak kebayang sebetulnya ya, akhirnya banyak negara kasih penghargaan dan apresiasi dan dukungannya. Ini misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Jadi sekarang itu banyak orang
high profile, low profit, low impact ya. Jadi sibuk dengan penilaian orang pada dirinya. So saya itu ingin sampaikan, karena udah ngerasain mesti dapat penghargaan berbagai hal gitu, atau pujian atau hinaan cacian ya. Jadi saya mau tekankan satu poin yang penting. Don't try to impress people, but focus to impact people, because impress will be lost but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful ya? Jadi jangan sibuk membuat orang impresif dengan kita, tapi fokus pada berbuat dampak ya, nyata. Karena impresif tadi itu akan hilang gitu. Tapi dampak akan terus di tengah-tengah masyarakat ya. Oleh karena itu fokus pada kebermanfaatan yang kita hasilkan. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika Bapak Ibu berbuat sesuatu ya, itu nanti banyak aja masalahnya. Ada yang bilang so alim, so pintar, so pahlawan, so profesional ya. Ya, it's okay ya. Jadi beberapa sering kita mungkin berpikir gini, ini orang kok merasa berhak menghina kita, padahal udah ngapain sih dia gitu kan, dan mungkin terbesit di pikiran kita kan, kalau dia merasa berhak gitu menghina kita. Kamu nggak sendiri ya teman-teman, nggak sendiri. Saya sudah kenyang merasakan itu dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan, tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang, berkorban ya, 2, 3, 4 kali lipat lebih kerasnya. Jadi penting buat kita di poin kedua ini adalah tadi ya, tidak terjebak pada penilaian orang pada kita, tapi fokus pada kerja-kerja yang mau kita hasilkan, atau karya, atau ya perubahan buat diri kita ya. Karena ya tadi mungkin buat teman-teman di rumah yang tadi merasakan dibilang some people maybe they say that you are weird ya, karena bilang aneh gitu atau bilang apapun gitu ya, ya don't worry, it will be fade ya, itu akan hilang ya, tapi kita akan selesai di sini ya, and someday you will create a big impact, help more people ya. Bahkan prinsip saya yang ekstrim itu gini, bekerja keras lah sampai orang yang menghinamu tanya mas ada lowongan kerja nggak gitu. Jadi sebetulnya saya itu termasuk orang yang bodo amat ya, kawan-kawan ya. Bodo amat itu bukan tidak peduli, tapi peduli pada hal yang pantas kita pedulikan. Hikmahnya apa sih? Ini nasihatnya bapak saya. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu ya. Jangan meremehkan kebaikan atau hal kecil ya kita. Nah, saya mau tekankan poin ini. Jadi yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana. Tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sebenarnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah tadi meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Kadang hal kecil yang kita lakukan untuk membuat keberhasilan besar dalam kehidupan kita. Oke, nah step program saya sederhana Bapak Ibu sebenarnya. Jadi bayangkan warga sakit ya, warga masyarakat ada yang sakit ini yang warna kuning 15% biasanya, 15-20%. Saya datang ke rumah warga, saya bilang, Pak, Bu, udah usah khawatir. Sekarang bisa berobat di tempat kami gratis, tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah secara rutin gitu. Nah, di Indonesia kan kita punya 258 juta penduduk ya, tapi sekarang udah naik banget ya, 270 juta bahkan ya. Nah, tapi banyak yang nggak punya asuransi kesehatan ketika saya buat. Bahkan sekarang ketika udah ada BPJS pun sekitar 50 juta ya masyarakat ya itu belum punya asuransi kesehatan ya. Dan kalaupun ada yang sudah punya jaminan kesehatan, sekitar 40% tuh nggak mampu bayar premi secara rutin atau iurannya. Nah, terus saya akhirnya waktu itu come up with muncul idea untuk mengembang. Jadi kami berpikir sederhana. Pertanyaan waktu itu gini, what if ya, jadi bagaimana jika atau bagaimana kami membuat sebuah sistem keuangan yang bisa membantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Akhirnya kami berpikir sampah sumber terbaik ya, karena kita setiap hari mau menghasilkan 200.000 ton sampah, termasuk 4.000 ya ton sampah plastik ya. Itu ibaratnya 16 kali pesawat Boeing 747. Dan kebetulan ada tanggal 21 Februari itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional ya, karena saat itu ada Leuk Gajah, bencana Leuk Gajah kalau Bapak Ibu ingat ya, ada tanah longsor, sampah ya sebenarnya, sampah longsor yang akhirnya 150 orang ya tertimbun ketika itu. Nah akhirnya kami berpikir untuk combine dua masalah itu, kami buat program yang namanya untuk menyelesaikan dua masalah secara bersamaan ya, masalah kesehatan dan masalah lingkungan. Lahirlah ide klinik asuransi sampah. Jadi konsepnya sederhana banget. Kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak, udah usah khawatir, sekarang bisa berobat ke klinik kami gratis, bisa operasi rawat inap, bahkan kami bayarkan juga iuran BPJS-nya, tapi cukup membayar dengan sampah secara rutin. Nah, dengan itu akhirnya bayangkan kami prinsipnya tadi ya, memobilisasi ya sumber daya atau ya sumber daya yang terbuang akhirnya jadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan.
Dulu kita olah semua ya, jadi ada nama pupuk cair, pupuk padat gitu dan lain sebagainya ya. Terus kami fokus ke sampah anorganik setelah itu karena pemrosesannya ya, terus juga marketnya atau pasar yang siap menerima ya terkait dengan pengelolaan sampah tersebut. Program ini sederhana, tapi pengalaman saya apa yang membuat menjadi berbeda ya. Pertama mungkin kalau kita Bapak Ibu nanti mau buat program apapun ya, itu saran saya usahakan punya keberlanjutan atau keberlangsungan. Jadi paling tidak operasional kita itu bisa tertutupi ya oleh program yang kita jalankan ya. Misalkan untuk pengadaan atau mungkin untuk tim dan lain sebagainya. Sehingga programnya bisa jalan terus ya. Jadi program kami menghasilkan uangnya lewat mana? Satu dari sampah yang dikumpulkan. Terus kedua dari pengelolaan sampahnya ya, dari pupuk padat, pupuk cair gitu. Terus kita juga memproses sampah organik dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga ini skemanya tahun ya, berbagi ya beban. Jadi semua kan bayar iuran sampah, tapi yang sakitnya 15%. Jadi mereka bisa gotong royong walaupun ada yang nggak, walaupun dia nggak sakit pun dia mendapatkan program pelayanan ke peningkatan kesehatan dari kami. Nah, yang membuat program ini unik yaitu menggunakan sampah sebagai skema pembiayaan, terus menerapkan layanan kesehatan holistik ya, rekayasa sosial aksesnya luas, terus pembiayaan secara mandiri ya dari warga. Terus nah ini yang unik itu. Dulu warga berpikir ya sampah nggak bernilai, kesehatan mahal. Setelah ikut program kami mereka berpikir oh ternyata kesehatan itu bisa diakses ya, affordable, dan ternyata sampah itu bernilai. Terus kami juga lakukan penelitian dan ini gambaran dari pengalaman kami sih satu rumah itu ya bisa mencapai sekitar $1 begitu ya dari ngumpulin sampah secara biasa yang kita ambil sehari-hari begitu. Oke, dan lain sebagainya. Nah, saya lanjut cerita program kami yang kedua. Yang kedua ini memang nggak jadi, bukan program kesehatan ya, bukan program lingkungan, tapi dia saya yakin bisa jadi inspirasi contoh buat Bapak Ibu ketika berinovasi ya. Jadi singkat cerita, saya tuh waktu magang di rumah sakit, terus saya jaga malam di rumah sakit pemerintah ya. Saya ingat banget saya terima satu pasien namanya Lima namanya. Dia patah tulang paha kiri, terus malam hari itu bapaknya datang ke UGD gitu, bapak angkatnya ternyata dia nggak mampu, butuh biaya operasi belasan juta. Terus saya posting di Facebook saya, padahal waktu follower masih nggak sebanyak sekarang ya, tapi dalam waktu sehari saya bisa kumpulkan belasan juta untuk bantu beliau ketika itu. Nah akhirnya sehari itu saya kepikiran, kenapa saya nggak buat satu program untuk bantu orang-orang seperti Awal Lima ini. Akhirnya kami buat program namanya Siapa Peduli, ada sekarang juga namanya Saling Peduli ya .id untuk bantu pembiayaan kesehatan warga-warga yang membutuhkan. Kalau akhirnya saya simpulkan 3 hal ya. Jadi pertama empetai ya, empathize, empati. Terus kedua itu problem ya. Dan yang ketiga adalah eksplorasi. Exploration itu adalah tempat the birthplace of innovation. Jadi sering saya tuh buat inovasi ketika pernah nggak sih Bapak Ibu itu kayak nggak tega banget sama satu orang kayak kita pengen bantuin gitu. Terus tiba-tiba ide-ide keluar banyak tuh waktu itu. Atau kedua kita kebentuk satu masalah ya. Tentu satu masalah berat banget, kompleks banget. Nah itu pengalaman saya saat saya kepentok satu masalah berat itu malah di situ inovasi itu lahir. Dan yang ketiga tadi, saat kita eksplorasi, ketemu hal baru, ketemu teman baru, lihat karya baru dan sebagainya. Nah tinggal bagaimana terus tadi kita mulai bisa menghasilkan ya karya ataupun dampak ya lewat inovasi-inovasi yang kita kembangkan. Oke, mungkin itu sedikit sebagai pembuka ya untuk diskusi kita. Dan yang paling penting ya pesan saya buat Bapak Ibu semua adalah dosa terbesar kita ya mungkin ya di organisasi itu ketika kita punya rencana tapi nggak kita realisasikan ya. Ketika kalau katanya Imam Al Ghazali itu kan sesungguhnya semua manusia memiliki kecuali orang yang berilmu ya, semua orang yang berilmu memiliki kecuali orang yang beramal, dan semua orang yang beramal itu memiliki kecuali orang yang ikhlas. Jadi saya ingat juga Gus Dur itu kan pernah bilang kalau orang Eropa kemudian pakai roket, kita kemudian ditemukan hasil penelitian, punya ide tapi nggak diterapkan ya ditulis gitu ya. Jadi let's make it simple, use what you have, do what you can, and start where you are. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda kalau narsumnya motivator ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kesulitan merangkum. Maksudnya dari awal sampai akhir itu daging semua soalnya. Tapi bisa kita lihat ya bagaimana memang strong why ya. Dr. Gambal ini punya alasan yang mencakup seluruhnya ya. Jadi dari
keilmuan beliau, kemudian motivasi beliau, passion beliau. Tadi ada 3 interest dokter ya, Dok ya. Tidak usaha, tentang kesehatan, juga tentang menggerakkan anak-anak muda. Kemudian bagaimana satu persatu program-program beliau diluncurkan, dan nggak cuma meluncur ya, Dok ya. Udah meluncur, sukses, dapat penghargaan. Itu kayaknya jadi pengen nanya, Dok, tipsnya apa ya, Dok ya? Jadi gini, kita buka pertanyaan ya, teman-teman ada yang sudah siap bertanya? Bismillah. Terima kasih untuk admin dan Bu Moderator ya. Izin bertanya untuk Dr. Gamal. Tadi satu hal yang saya garis bawahi, saya highlight adalah small change could make big difference ya, Dok. Hal-hal kecil bisa punya dampak besar gitu. Mungkin kalau saya melihat track recordnya Dr. Gamal sendiri dalam hal kesehatan, kemudian lingkungan, dan lain-lainnya, mungkin kalau boleh nanya 2 pertanyaan ya, Dok. Yang pertama, if you are a president, kira-kira dalam konsep yang besar, penanganan lingkungannya seperti apa gitu? Apakah kemudian mungkin Dr. Gamal akan melarang penggunaan popok ya di seluruh Indonesia dan harus menggantinya ke klodi, misalnya demikian gitu ya? Karena tadi kan saya lihat di bidang kesehatannya itu menukar sampah dengan pelayanan kesehatan dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari Dr. Gamal sendiri, pandangan Dr. Gamal tentang betapa kompleksnya ya permasalahan lingkungan, kemudian yang itu berdampak juga ya ke kesehatan, berkaitan juga ke ekonomi dan aspek-aspek yang lain. Dalam hal ini skalanya kecil maupun besar gitu. Saya lebih mengenal Dr. Gamal sebagai seorang politikus. Kemudian selain dokter juga politikus ya. Kalau yang lain-lainnya mungkin saya belum begitu menelusuri. Dan hari ini diundang oleh tim dari Minkis ya, Prodi. Tanggapan Dr. Gamal sendiri berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau community development yang dia punya edukasi tentang perbaikan lingkungan, tapi di satu sisi komunitas-komunitas kecil ini ya melawan sesuatu yang sangat besar. Kita sebut saja mungkin di luar sana kita melawan oligarki yang terus-terusan memproduksi sampah plastik gitu ya untuk kepentingan usaha mereka, kemudian mereka menjadi lebih kaya, dan itu di ACC atau dilegalkan gitu oleh pemerintahan, yang kemudian semakin menyulitkan gerakan-gerakan community development gitu untuk menyelamatkan bumi gitu. Nah, dari perspektifnya Dr. Gamal ini seperti apa? Begitu, terima kasih. Oke, good point. Pertanyaannya susah sekali, tapi saya masuk to the point ya. Ya menurut saya sih masalah sampah itu bukan masalah teknologi ya, dan tidak bisa diselesaikan dengan teknologi, tapi itu masalah sosial yang harus diselesaikan dengan rekayasa sosial ya, atau social engineering ya. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah membangun tadi yang seperti Bapak Ibu atau teman-teman lakukan, yang membangun budaya ya, sadar sampah ya, itu keywordnya sebenarnya. Jadi saat kita mampu membangun budaya, itu kita akan mampu melalui bisa awareness, willingness yang kuat ya, sehingga orang akan punya kesadaran yang tinggi terkait hal ini. Dan yang kedua, sebenarnya yang gimana sih caranya kita membangun tadi ya budaya itu atau kesadaran? Pertama, persepsi susceptibility yang membuat orang merasa rentan bagian dari resikonya. Jadi resiko pemanasan global, resiko pencemaran lingkungan, resiko ketidaksehatan ya, kebersihan gitu. Terus kedua, severity, takut-takutin ya. Takut-takutin, jadi kalau misalkan nggak, yang paling gampang mungkin dari sisi agama kan, kalau misalnya nggak menjaga kebersihan ya, itu kan mungkin ada hal-hal yang kita akan bertanggungjawabkan secara fraud, let's say ya, ketika kita tidak bertanggung jawab dengan baik begitu. Terus mungkin juga dalam konteks itu, seperti ketika severity itu mikirkan juga generasi setelah kita ya. Bayangkan anak kita, cucu kita, ya cicit kita nanti kan menggunakan bumi ini ketika sudah tidak bisa digunakan dengan baik ya, karena banyak kita gunakan secara tidak bertanggung jawab ya. Jadi prinsip sustainability itu adalah sebenarnya menggunakan sumber daya dengan tetap memikirkan kecukupan sumber daya untuk generasi setelah kita sebenarnya. Dan yang ketiga itu perceived barrier, apa sih halangan orang-orang untuk bersadar lingkungan. Nah, misalkan yang simple di program saya dulu sampahnya mereka bawa ke klinik, terus kami ganti, kami ambil ke rumahnya mereka. Yang ketiga, perceive benefitnya apa sih untungnya. Sekarang mulai banyak tuh di beberapa negara itu, bahkan sudah ada ATM yang masih botol plastik jadi uang. Sudah ada juga perusahaan-perusahaan yang punya menerapkan circular economy ya. Jadi mereka setelah punya memproduksi, mereka bisa nerima bungkusnya ya, macam-macam. Ada yang caranya ngirim bungkusnya es krim kah atau apa, nanti berhadiah sesuatu. Itu kan sebenarnya prinsip jalan dari circular economy ya.
yang dia menarik lagi produknya dari pasar jadi extended gitu. Dia nggak berpikir sampai orang beli aja, tapi setelah orang beli gimana packingnya tadi ya, packagingnya ya itu tetap bisa dia tarik lagi. Dan itu benefit termasuk di rumah atau warga nih, gimana apa benefit yang bisa mereka dapatkan. Sekarang contohnya kami juga lagi develop sebenarnya ada satu inovasi terkait sampah itu yang sedang kami develop lagi di Malang ya. Cuman saya nggak ceritakan ya, tapi karena konfidensial, tapi sebenarnya at the end ya tadi kita terus berinovasi, berkarya untuk tentang sesuatu yang mau kita buat ya dalam konteks inovasi rekayasa sosial. Itu sih mungkin prinsip fundamental yang saya pikir bisa jadi solusi yang jangka panjang dan menyelesaikan permasalahan fundamental dalam pengelolaan sampah. Tapi terus yang kedua itu adalah mungkin secara prinsipal ya, itu kita jangan cuma kritis tapi harus solutif ya kita semua. Jadi masalah itu pasti banyak, tantangan itu banyak. Nah sekarang yang kita butuhkan sebenarnya problem solving itu kan irisan antara critical thinking dengan creative thinking. Jadi kita jangan cuma judge idea tapi generate solution. Jadi misal kita nemuin masalah kesehatan dari masalah pendidikan, dari masalah lingkungan, nah gimana kita bisa running itu secara atau menemukan solusinya ya secara efektif. Mungkin itu sedikit semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya dok, terima kasih untuk jawabannya. Terbilang kalau ternyata sampah ini bukan masalah yang terkait dengan teknologi ya dok ya, tapi masalah sosial. Jadi penyelesaiannya juga pendekatannya sosial ya dok ya. Ini maksudnya mengena sekali daripada kita keluar-keluar kapan pemerintah bikin teknologi insinerator gitu. Jauh-jauh ke sana, seperti yang dokter dan teman-teman sudah lakukan, jadi pendekatannya sosial ya dok, rekayasa sosial seperti yang sudah dokter lakukan. Baik, pertanyaan berikutnya. Seperti gaji saya selang-seling ya teman-teman ya. Berikutnya adalah pertanyaan via kolom chat yang sudah dirangkum oleh admin. Izin bertanya dokter, bagaimana mengajarkan anak sedari dini mengenai sampah? Mungkin maksudnya kesadaran terkait dengan lingkungan ya, terkait dengan pengelolaan sampah ini. Bisa dibantu dokter? Satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan ya. Bukti teladan karya berteriak lebih keras dibandingkan kata-kata kita. Jadi ini pengalaman banget Bapak Ibu. Dulu sebelum saya dapat penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi yang orang butuhkan itu sebenarnya adalah bukti nyata ya. Jadi nobody is going to believe in you until you are already done gitu. Jadi nggak ada yang percaya sama kita sampai kita benar-benar membuktikannya. Jadi menurut saya secara sadar nggak sadar anak itu belajar dari kita. Sehingga gimana kita bisa menunjukkan ya atau membuktikan ke anak-anak kita bahwa itu adalah habits yang kita bangun ya, sehingga benar-benar masuk ke dalam pemikirannya ya, one single message ya. Karena keteladanan yang kita bangun bukan sehari 2 hari ya, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mungkin itu sedikit Ibu ya. Jadi prove it ya, buktikan, bangun lewat keteladanan yang kita lakukan. Baik dokter, artinya teman-teman sekalian, kita terutama sudah menjadi orang tua ya, tidak mungkin hanya memerintahkan, kita hanya sekedar memberikan wejangan-wejangan atau perintah-perintah ke anak-anak kita tanpa kita sendiri yang terjun langsung menjadi role model nyata dari anak-anak yang kita lihat di rumah. Jadi benar-benar tadi yang kita opening sebelum dokter juga masuk ya ke Zoom, mulai aja dari rumah, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari hal-hal yang bisa dilakukan, mulai dari pilah sampah, mulai dari cegah, pilah olah, cegah dulu sebelum masuk rumah, anak-anak akan melihat dan anak-anak insya Allah akan mengikuti gitu ya dok ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ili silakan. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Dok, mau tanya, kan topiknya kita pilih-pilih sampah di rumah ini ya. Saya selama ini udah mencoba untuk memilah antara sampah organik dan non-organik, terutama yang plastik sama yang enggak lah. Yang organik kan saya juga mengajak ibu bapak untuk dijadikan pupuk kompos. Kita letakkan di suatu tempat gitu, terus dikasih tanah. Lah untuk yang sampah plastik ini dok, baiknya gimana ya? Di daerah saya sini tuh belum ada TPA dok. Sedangkan kalau akhirnya selama ini kan mesti dibakar sama ibu. Cuman polusinya kan juga itu buat bumi kita buruk ya. Mohon solusinya dok. Untuk pertanyaan selanjutnya sama berkaitan dengan popok sekali pakai. Saya udah berusaha ke anak-anak saya untuk pakai klodi biar pupuk popok sekali pakai itu nggak numpuk gitu ya. Tapi kan sesekali kita juga masih kadang suka pakai. Solusi yang benar itu gimana? Selama ini kalau orang desa sini banyaknya dibuang ke sungai. Sedangkan saya sendiri itu miris sungai yang ngalir untuk pengairan sawah di tempat bapak saya yang ngerjakan sawah itu ya. Sekarang full popok, berkresek-kresek. Nah kalau saya sendiri yang popok sekali pakai, akhirnya sama bapak kan disuruh buang di pekarangan belakang rumah gitu, dibuatkan lubang khusus buat buang popok sekali pakai gitu. Nah, tapi kan itu bukan solusi yang tepat sebenarnya. Soalnya lama-lama pasti
juga bakal numpuk kan, dan penguraiannya juga kalau pasti kan lama. Mohon solusinya ya Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Good ya. Sebenarnya problem pemilahan tadi itu yang sering terjadi kan di sekolah dipilah, di rumah dipilah, tapi tiba-tiba di tempat penampungan dicampur lagi atau ketika di pick up dicampur lagi ya. Jadi ya kompleks sebenarnya itu. Jadi sekolah terus belum banyak yang sampai prosesnya yaitu tetap bisa dengan baik ya. Memang itu tantangan kita. Terus tapi sekarang di kota-kota besar sudah mulai ada tuh di Jakarta ya, Bali. Teman-teman saya yang dia buat ada namanya zero waste misalkan ya, ada juga generation dan kawan-kawan itu yang mereka sekarang buat usaha, orang diambil sampahnya tapi bayar sebenarnya mereka, tapi dikelola secara bertanggung jawab begitu. Jadi orang-orang yang sudah punya kesadaran tinggi menggunakan jasa mereka biasanya itu. Nah mungkin kalau dalam konteks saya pribadi sih yang paling penting tadi ya, kita setelah memilah itu kita berpikir buat nextnya ya. Mungkin kalau kita punya satu entitas yang bisa kita gunakan untuk mengolah, itu bagus sebetulnya, memberdayakan warga di sekitar untuk misal buat kerajinan let's say, atau kita bisa pakai untuk popok yang di rumah kita let's say, atau biopori let's say, berbagai hal lah ya sifatnya fermental itu bisa kita lakukan dan kembangkan. Itu sih menurut esensinya. Jadi bukan cuman habits yang dibangun tanpa output yang kita sudah pikirkan ya, tapi benar-benar kita berpikir habits kita itu harus punya output yang mau kita capai. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah soal pertanyaan tadi ya, itu ada penelitiannya bahkan itu. Jadi kawan saya di Surabaya, Ekoton namanya, Pak Prigi Arisandi itu meneliti gara-gara sampah yang ada di gara-gara popok ya, sisa popok yang ada di sungai itu mengakibatkan feminisasi bahkan ikan-ikan. Jadi ikan-ikan di sungai itu 70% ya mengalami feminisasi akibat ya pembuangan pembalut popok yang tidak bertanggung jawab gitu. Itu ada risetnya. Bahkan beliau kebetulan sama-sama saya di Asuka Young Changemaker, ada Filosofi Asoka, beliau anggota itu juga. Nah itu memang dampak negatifnya. Jadi sebenarnya good point. Nah mungkin what next ya, to be honest, I cannot give you a solution. Saya nggak bisa kasih solusi sekarang. Tapi dalam konteks mindset ya, saya bisa sampaikan bahwa kita perlu punya pemikiran begini. Jadi problem is primary engine of innovation kan. Masalah itu berawal lahirnya inovasi. Tapi masalah nggak cukup kan, karena innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Jadi tadi itu sebenarnya peluang, sama kayak misalkan sampah di klinik-klinik tuh, praktek dokter ya, itu kan banyak yang menjadi tantangan pengelolaan. Itu menjadi satu peluang ternyata untuk usaha pengelolaan sampah ya, dan lain sebagainya. Atau ada teman saya di Jepang ya, dia orang Jepang tinggal di Jerman, dia membuat pembalut yang popok yang ramah lingkungan ya. Dia membuat popok yang ramah lingkungan, dan dia mendapatkan masuk juga di Empowering Planet Group bareng saya. Ada juga misalkan untuk dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya problem-problem tadi itu memungkinkan kita melahirkan sebuah solusi. Kawan saya itu yang tadi saya cerita, akhirnya dia berhasil memproduksi, menjadikan itu sebuah bisnis yang menjadi opsi pilihan ya masyarakat yang dia punya kesadaran lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu mungkin sedikit, semoga bisa jawab pertanyaannya. Mungkin bisa ditambahkan juga Mbak Rika atau Bunda Rena. Ya, makasih Dokter Gamal. Benar sih tadi Dokter Gamal bilang tuh banyak aktivitas pilah sampah yang ujungnya nggak jelas ya. Ujungnya kembali lagi. Saya sepakat dengan Dokter Gamal bilang lakukan dari yang bisa dilakukan. Kalau memang bank sampah ya tadi ada sharing Dok, soalnya sebelum Dokter masuk, ada misalnya baru bisa ngasih ke pemulung, ya udah mulailah pilih sampah yang bisa diberikan ke pemulung gitu kan. Terus kalau misalnya sudah ada bank sampahnya baru terima beberapa jenis sampah, ya mulailah teman-teman bisa mulai memilah sampah dengan apa yang diterima oleh bank sampah. Kalau saya kebetulan kalau tinggal di Bekasi, jadi banyak banget memang corong-corong yang menerima. Jadi saya bisa ke sampah-sampah B3, ke USRJ gitu kan, ke Waste for Change gitu kan. Pokoknya kanalnya banyak memang gitu. Sementara untuk teman-teman yang masih terbatas, bisa teman-teman maksimalkan link-link yang ada gitu kan, lakukan yang bisa dilakukan juga aja gitu kan. Baik, berikutnya ya dokternya ada pertanyaan lagi, pertanyaan dari kolom chat Dok. Pertanyaan ke berapa? 1, 2, 3, 4 ya berarti ya. Selamat siang dokter, saya Tika dari Lampung. Untuk penjualan dan pengelolaan sampah yang diterima di klinik dokter ya, melalui sistem asuransi sampah tadi, itu dilakukannya di dalam negeri atau dikirim ke luar negeri? Kemudian sampah jenis apa yang sampai saat ini pengelolaannya di Indonesia masih terbatas untuk dikelola atau dilakukan gitu kan? Jadi sebetulnya memang ada rantai ya dalam pengelolaan sampah itu yang bisa jadi rujukan buat
Nah ini hasil olahan sampah gambarannya ya. Jadi sudah ada apa ya? Line-nya ya, ada jalurnya gitu saya sederhanakan ya. Misalkan hasil olahan sampah itu kalau kardus itu bisa dibuat keras plastik ya, misalkan ada juga PT, HDPL, LDPE bisa jadi biji plastik juga kan. Sampah organik ya bisa jadi arang, solid fertilizer, liquid fertilizer, ada juga minyak jelantah. Itu sekarang yang tren Bapak Ibu. Bahkan beberapa teman saya sukses tuh mereka usahanya ini. Minyak jelantah yang biasanya dibuang, mereka beli terus mereka jual ke pabrik langsung bisa. Ada juga yang membuatnya menjadi biofuel ya, untuk pengelolaan lebih lanjut ya. Nah terus kalau misalnya ibu bapak ibu serius mengolah ya, ini ada mesin-mesin yang bisa dipakai, ini ada mesin mesin, carbonizer, plastic cupping and pressing machine ya. Ya harganya variatif ya, tapi memang tujuannya berbeda. Kalau yang ini misalkan untuk mengoperah lah tadi ini ya minyak jelantah itu menjadi biodiesel. Terus kalau yang ini misalkan merubah tadi organic waste ya menjadi karbon. Nah kalau yang ini dia bisa motong, ada juga yang menjadi biji plastik gitu. Dan banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau program pengelolaan sampah itu kami punya beberapa ya, tapi saya mau kasih contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa jadi insight ya buat Bapak Ibu semua. Misalkan dari sisi pengelolaannya ya. Kalau tadi kan sudah saya sampaikan dari sisi pengolahan sampah tersebut. Nah ini misalkan minyak jelantah itu bisa dirubah tadi dijual ke pabrik, termasuk plastik juga demikian. Itu sudah banyak yang menerima. Biasanya ada ininya, ada rantainya ya. Jadi ada pengepul besar, mungkin dari awal pemulung, terus pengepul kecil, pengepul besar masukin ke pabrik gitu. Itu rantainya. Nah kalau yang sudah rantai atau marketnya saya sebutnya siap gitu, biasanya masuk ke situ kita nggak susah. Pokoknya kalau kita bisa ikutin ya secara prinsip ekonomi berjalan baik ya, terus kita bisa punya jumlah yang cukup, bahkan kita bisa naik ke pengepul besar yang lebih atau mungkin masuk ke pabrik langsung, let's say. Tapi kalau di awal-awal pun kita jadi pengepul kecil supply ke pengepul besar juga nggak ada masalah. Yang penting adalah kita sudah lihat ekosistem itu positif. Saya ingat dulu ibaratnya waktu kita dulu masih kecil itu mungkin kita nggak terlalu care ya, atau orang nggak melihat sampah sebagai sesuatu yang bernilai. Sekarang kalau diperhatikan sampai ada kadang-kadang pemulung yang berkelahi karena rebutan sampah gitu ya. Karena dilihat ternyata sekarang itu punya value ya. Jadi rantai ekonomi sekarang itu sudah mulai muncul industri-industri yang memungkinkan kita mengelola atau mengumpulkan sampah tersebut ya. Jadi sebenarnya poin yang mau saya tekankan ke Bapak Ibu dalam poin ini adalah ini sebenarnya potensi ekonomi besar. Kalau bisa dipahami dalam konteks menguatkan ekonomi keluarga kita ya misalkan ya. Kan banyak lininya tadi, misalkan yang paling visible memang ya buat Bapak Ibu semua, menurut saya yang menurut pengalaman saya itu bagus adalah tadi pengelolaan sampah organik. Itu yang dia secara ekonomi bagus, terus bisa menjadi potensi di mana kita membantu masyarakat sebetulnya untuk mengolah sampahnya, bertanggung jawab, terus bisa mendapatkan ekonomi buat mereka sendiri juga. Misalkan sederhananya begini, Ibu membuat program pengelolaan sampah atau bank sampah di RT-nya atau di RW-nya. Terus dikumpulkan secara bertanggung jawab, nanti gabung sama bank sampahnya induk, let's say kalau ada ya, kalau nggak ada pengepul itu bisa diambil secara rutin waktu arisan, let's say misalkan ya, itu kan secara ekonomi bisa menjadi nilai tambah ya buat aktivitas mungkin masyarakat ya, ataupun bisa menjadi tabungan bersama warga. Mungkin itu sedikit insight ya dari pengalaman saya. Tapi di luar yang tadi saya sampaikan, sebenarnya saya masih punya banyak program yang sudah di running, atau mungkin kalau saya sedikit kasih gambaran deh ini ya, sebagai opsi lainnya ya. Kalau Bapak Ibu ada yang betul-betul serius mau garap ke pengolahan yang sifatnya komunitas, itu ada biopori bisa dibuatkan. Jadi sederhananya resapan air ditujukan untuk meningkatkan daya serap air, ini kan bisa dijalankan. Alternatifnya tadi pengolahan sampah organik, ada juga maggot ya, larva maggot ini bisa untuk mengurai limbah organik. Terus hidroponik, let's say ada juga yang bisa dilakukan itu ya berkebun di rumah, let's say, dan lain sebagainya. Nah ini beberapa hal yang sifatnya kita bisa implementasi sebetulnya di level rumah tangga ataupun di komunitas kecil kita bersama RT atau RW kita. Terima kasih Ibu. Karena jadi buka. Oke, silakan. Selamat sore Dok, Bunda Raina dan teman-teman. Sorry. Dok, mau tanya Dok, gimana caranya untuk kita tuh tetap berusaha, kan saya lagi berusaha mengurangi sampah, mengolah sampah, tapi kan di rumah kan nggak kita tinggal sendiri. Nah, gimana caranya biar kita tuh tetap teguh pada pendirian kita, walaupun nggak maksa orang lain, tapi sambil pelan-pelan ngajak orang lain juga buat ngurangin sampah. Itu yang pertama, Dok. Terus yang kedua, menurut dokter, dampak dari barang-barang pre-love, kita jual beli barang-barang pre-love itu tuh sebesar apa? Karena kan walaupun kita nggak beli barang baru, tapi kan produsen-produsen di luar sana mereka tetap memproduksi barang-barang tersebut. Gitu. Terima kasih, Dok. Good, ya. Jadi mungkin kalau untuk yang di rumah, selain tadi konteks keteladanan ya, memang nggak ada kuncinya sabar ya. Jadi kita harus sabar banget untuk bisa konsisten ya
setia dengan apa yang kita nasihatkan, ucapkan, sarankan dan lakukan. Mungkin itu menurut saya yang paling penting ya, sabar kita ya. Jadi itu bukan pekerjaan fisik sebenarnya, pekerjaan mental emosional ya. Terus kedua, yang menurut saya penting juga adalah memang ya memberikan edukasi ya ke lingkungan terkecil kita, anak kita, let's say orang tua kita atau mungkin pasangan kita ya. Itu penting banget untuk bukan hanya soal lingkungan ya, hidup sehat dan lain sebagainya. Itu menurut saya sih kalau ekosistem di rumah positif ya, itu sangat saling support. Misalkan saya sendiri tuh di rumah kan saya care banget makanan sehat ya, atau tadi ya sesuatu yang sifatnya aware tentang kesadaran kita soal lingkungan dalam konteks implementasi di rumah tangga, let's say. Menurut saya itu hal yang kedua adalah gimana kita membangun habit sebetulnya ya untuk mampu terus berbagi edukasi gitu dan bersama keluarga kita. Terus untuk pertanyaan yang berikutnya, pre-love of course itu sebenarnya kalau dalam skala besar pasti akan berdampak ya, karena kan tetap ada market sama demand kan. Kalau marketnya besar, orang kan masuk ke pasar tersebut secara masif begitu. Tapi ketika misalkan sekarang contoh nih, setelah kebijakan masker mulai dicabut ya, itu di pasar pramuka turun pasti penjualannya. Ya biasanya bisa 40 box, tiba-tiba jadi 4 box satu hari ya. Karena marketnya mulai berkurang secara signifikan. Nah, akhirnya lebih lanjut lagi, otomatis dari sisi penjualan ya, rantai supply-nya juga, produksi itu pasti akan mengikuti ya prinsip ekonomi. Kalau itu sih saya sangat yakin sekali. Nah, tinggal pertanyaannya seberapa besar sih kita ini atau mampu membuat social movement untuk membuktikan itu. Tapi saya mau kasih contoh satu orang yang dia masuk sebagai person of the year ya di tahun 2020 kemarin ya, yaitu mungkin sebagian tahu namanya Greta Thunberg ya. Jadi Greta ini, saya mohon izin share screen ya supaya kawan-kawan bisa melihatnya ya. Dia dulu awalnya demo seorang diri. Dia demo sendiri di pertemuan iklim, waktu itu hari Jumat dia bolos gitu. Terus tiba-tiba akhirnya situasinya itu berubah. Sebentar, situasi berubahnya mulai diikuti oleh banyak anak ya di sekolahnya. Akhirnya sekolah lain mulai ikut sampai akhirnya bayangkan jutaan anak akhirnya itu mengikuti Greta untuk turun demo bareng gitu. Dan pidatonya disebut sebagai pidato paling bersejarah abad ini. Dia berkata gini, how dare you, kepemimpinan kedua, beraninya kalian, katanya dia. Seharusnya sekarang saya di sekolah gitu, belajar, tapi karena kalian, saya akhirnya harus terbang sekian ribu kilometer. Terus dia cerita juga, kemarin barusan dia buat pidato lagi dan mengemparkan lagi, dia bilang pemimpin dunia bicara, bla 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 titik gitu ya. Jadi dia mencontohkan sampai bicara bla bla bla. Nah, memang apa yang akhirnya dia masuk person of the year ya di majalah New York Times karena akhirnya keteladanan, konsistensi, dan dia membuat social movement yang besar. Saya pernah ke Thailand waktu itu ketemu satu teman ya. Kami waktu itu kolaborasi sama Asia Development Bank. Jadi teman saya itu dia buat gelang yang berwarna hijau ya. Orang yang pakai gelang itu diminta untuk berjanji akan bertanggung jawab dengan sampahnya dia. Dan akhirnya dia membuat sebuah social movement yang jumlahnya besar. As simple as that. Orang beli gelang itu, pakai gelang itu, tapi yang pakai gelang itu harus bersumpah atau berjanji untuk bertanggung jawab dengan lingkungannya. Itu kalau kita lihat dari Greta atau teman saya dari Thailand itu dan lain sebagainya. So kita sebenarnya bisa membuat tadi, bukan hanya di level rumah kan, tapi social movement yang jumlahnya itu bisa besar ya dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Jadi kalau saya sederhanakan, pertama kita punya ide yang inovatif mungkin, terus kedua impact ya, kita menghasilkan dampak, dan yang ketiga ini yang paling penting, inspirasi ya. Jadi bagaimana membuat itu menjadi sebuah gelombang yang menggerakkan orang-orang lain. Dokter penjelasannya selalu menyihir. Sampai ini pada anteng-anteng yang dengar, kira-kira saking terdalamnya impresi dari dokter ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir di termin pertama ya dok, ini pertanyaan via chat. Assalamualaikum dok, jika sudah berupaya hidup minim sampah, jadi sudah melakukan cegah di awal, kemudian sudah melakukan proses mengompos, bahkan membuat ekoenzim, tapi karena proses-proses tersebut pastinya lama ya dok ya, untuk proses pengomposan maupun sampai ekoenzim itu jadi, sementara sampah organik yang ketumpuk di rumah ini tidak terkejar dengan proses tadi gitu. Dan dokter, apakah apalagi nih, punya ide lagi nggak dok yang bisa dilakukan untuk mengejar si menumpuknya sampah di rumah tadi? Pertanyaan seperti itu dok. Oke, good point ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Opsinya kalau sudah punya sampah organik, dijual aja jadi duit itu. Kalau dipilah, duitnya lebih besar ya.
Terus ketiga, kalau mau disedekahkan juga bisa ya, sedekahkan ke, misal dijual terus uangnya dibuat sedekah sampah, let's say ya, sekarang kan lagi tren juga itu. Atau keempat, ya tadi diolah mungkin jadi kerajinan, let's say yang bisa bernilai secara ekonomi. Banyak kok teman-teman saya yang usahanya itu ya, dia dari olahan-olahan itu yang dijual dengan harga yang sangat mahal dan fantastis sebenarnya, dan bisa menjadi potensi keuangan. Tapi ya sesimpel yang kita tadi ya, bisa kumpulkan, pilah, lalu kita bisa jual ke pengepul secara langsung, atau kita bisa datangkan bahkan ya pengepul ketika jumlahnya itu secara signifikan. Mungkin itu, dan saya mungkin kasih pesan terakhir ya buat teman-teman semua soal beberapa poin yang tadi menjadi hal yang penting buat kita ya, yaitu great things take time ya, itu hal besar itu butuh waktu ya. Tapi di luar itu juga yang menurut saya menjadi esensi kita adalah soal mindset ya, perseptivitas, sesuatu yang ada di antara dua telinga kita ini. Jadi mindset atau pola pikir kita itu jadi hal yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa bangun ya. Saya tadi ya punya keyakinan besar ya dalam konteks lingkungan itu adalah ada beberapa prinsip-prinsip yang mungkin kita perlu pahami ini sebagai bagian dari kontribusi kita ya. Misalkan kalau kita lihat sekarang ya, mulai dari tadi masalah sampah di TPA, terus juga kesadaran masyarakat yang memilah itu kurang, terus dampak lingkungan sosial dari pengelolaan sampah yang nggak baik itu kan juga besar sebetulnya. Terus potensi pengelolaan yang besar dan belum dioptimalkan ya sebetulnya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Dan itu sebenarnya menjadi potensi yang besar yang bisa kita olah menjadi sesuatu yang menghasilkan ya. Jadi bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi langsung, terus membangun kepedulian juga antar sesama, termasuk membangun komunitas ya. Jadi lingkungan bersih, rezeki bisa lancar dan lain sebagainya itu bisa dibangun sebetulnya lewat ide-ide ya yang kita bisa lakukan melalui terobosan-terobosan yang kita hasilkan melalui pengelolaan yang kita lakukan. Nah, secara value mungkin last but not least ya, itu saya tahu ya kadang-kadang it's not easy for us to be consistent untuk doing good, itu tadi berinovasi ya. Tapi itu layak kita lakukan sebetulnya ya, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan ya sesuatu ya yang lebih baik untuk generasi selanjutnya dari kemudian hari. Dan prinsipnya kenapa kita lakukan ini semua ya, tadi kan kembali ke why. Walaupun misalkan kan kita belum menemukan sesuatu yang sangat powerful menjadi why, tapi kalau kita sadar bahwa dampak lingkungan ini nanti akan dirasakan oleh generasi setelah kita yang itu bukan orang lain ya. Jadi untuk membuat kita punya secara emosional merasakan pentingnya hal ini adalah coba lihat anak kita di rumah ya. Kita lihat bagaimana ketika bumi ini nanti atau mungkin lingkungan tidak kita jaga dengan baik, maka anak kita sendiri nanti gitu. Orang-orang setelah kita ya itu akan bisa merasakan dampak buruk dari itu, yang itu juga sebenarnya adalah darah daging kita sendiri begitu. Tapi di luar itu semua sebetulnya saya punya keyakinan besar ya, bahwa begini, misalkan kita berpikir ya kita sudah sibuk ngapain, kita bantuin orang atau nyelesain masalah ya, atau kita udah banyak masalah ya. Nah, saya selalu tekankan dua hal buat diri saya, Bapak Ibu. Tatkala lelah dengan kesibukan, ingatlah boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan cara terbaik bersyukur itu sebenarnya adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan itu pemberinya. Dan yang kedua adalah kalau kita berpikir hidup ini berat, banyak orang di luar sana yang lebih berat mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita ya. Dan esensi utama saya pikir ya dari kesadaran kita hari ini adalah ya pemahaman kita sebenarnya, kalau boleh motivasi saya pribadi mesti jadi pegangan kita adalah pemahaman kita soal kesementaraan hidup ya. Jadi hidup ini sebentar, tanggung jawabkan itu akan dorong kita lebih bertanggung jawab sebetulnya dalam kehidupan kita. Kita akhirnya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa, karena membersihkan itu semua pun bisa bernilai amal kebaikan buat kita. Dan last but not least ya, things take time ya. Hal besar itu butuh waktu ya. Dan kita harus mau soroh ya, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wamalazatilah ba'da ta'ab ya, tidak ada kenikmatan, keberhasilan tanpa kepayahan ya. Oleh karena itu konsisten ya, disiplin ya, itu menjadi hal yang penting untuk kita memastikan ide-ide gagasan kita itu bisa terrealisasi dengan baik. Terakhir, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Tetaplah ya menjadi orang yang bertanggung jawab, yang bisa berperan ya untuk masyarakat sekitar kita sekecil apapun itu. Karena jalan kebaikan adalah jalan Tuhan ya, sehingga siapapun yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan. Dan orang sering tanya sama saya, Gamal, kamu kok bisa sih dikasih penghargaan dunia gara-gara sampah gitu. Sampai dulu di BBC itu tulisnya gini, dari sampah ke Istana Buckingham katanya. Nah, satu hal yang saya tanamkan ya buat diri keluarga dan orang yang saya pimpin,
Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk ya. Oleh karena itu, jangan ya pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Terima kasih. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan. Jadi saya nggak salah apa-apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Dr. Gamal Albin Said yang sudah datang hari ini memotivasi kita semua. Saya cuma mau bilang proses statement dokter tadi ya dalam bentuk pendek sekali ya. Bahwa dokter bilang bahwa untuk menjadi besar itu butuh waktu, lakukan dari hal yang kecil dan pertolongan-pertolongan Allah itu akan hadir. Kemudian dokter juga tadi mengingatkan bahwa yang akan merasakan itu mungkin bukan kita tapi anak cucu kita ke depannya, dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan cuma sekedar memilah sampah, membersihkan sampah maupun melakukan hal-hal terkait lingkungan lainnya dimulai dari rumah kita sendiri. Dr. Gamal juga tadi mengingatkan bahwa kalau kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini fana sebentar, niscaya kita akan selalu berusaha memanfaatkan setiap momen dalam diri kita untuk hanya melakukan kebaikan. Begitu ya dokter hari ini ya. Oh iya, nanti saya mohon izin Ibu, nanti insya Allah tim saya akan kirimkan satu e-book ya, salah satu buku saya Raba Wirausaha Sosial, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya mohon izin pamit ya, stay healthy, stay produktif, stay classy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gamal, dan terima kasih loh udah pada sabar dari jam 2. Terus qadarullah karena Pak Dokternya ada halangan, kita tadi baru memunculkan beliau pada hampir pukul 2:30 lewat lah ya, 15:35 something gitu. Terima kasih atas kesediaan teman-teman, Bapak Ibu semua masih stay sampai pukul 15:45 di jam saya. Selama 1 jam, hampir 2 jam stay di sini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang kita ikuti bersama hari ini, apa yang kita simak bersama, kita bagi bersama, semangat yang kita kumpulkan hari ini Allah ridhoi, Allah jadikan benih-benih kebaikan dimanapun kita berada. Selalu ingat yang tadi juga Pak Dokter bilang ya, maksimalkan potensimu gitu kan, lakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah. Tadi saya nggak dengar, walaupun Pak Dokter Gamal itu prestasinya udah kayak ditulis dalam satu buku tuh nggak habis kali ya, prestasi beliau berikut dengan penghargaan. Tapi lihatlah bagaimana ketika beliau merespon pertanyaan-pertanyaan kita, beliau selalu memulai dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil. Oh ya udah, kalau misalnya begini dulu, baru bisa mengakses bank sampah dulu, baru bisa mengakses ini. Jadi melakukan hal sederhana dari yang kecil itu sebenarnya adalah bibit-bibit kebaikan. Tadi sebabnya Dr. Gamal selalu ingatkan bahwa hal besar itu munculnya belakangan, butuh waktu, great things takes time gitu kan. Jadi butuh waktu untuk menghasilkan hal besar dan tidak usah fokus sama penilaian orang. Ini nyambung banget sama omongan kita kemarin tadi pertama sebelum dokter masuk ya, bahwa nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nyinyir, nggak apa-apa kalau ada yang meragukan aksi kita. Pokoknya kita mulai dari sekarang, kita mulai dulu hari ini, kita mulai dari yang kita bisa. Akhir kata saya Rika selaku Master of Ceremony hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili Medikinis juga atas pastinya bertabur kesalahan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan seminar hari ini, baik dari awal hingga akhirnya. Kami mohon dibutuhkan maaf yang selebar-lebarnya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir telah bersedia hadir, telah bersedia berbagi semangat di sini, telah bersedia untuk bergandengan tangan menumbuhkan benih-benih kebaikan supaya kita bisa sama-sama bergerak bersama, berjuang bersama buat bumi yang kalau kata Bunda Rona tadi bukan kita dapat dari nenek moyang kita, melainkan kita pinjam dari anak cucu kita, kembalikan dalam keadaan baik, dalam keadaan selestari mungkin. Baik, sekian acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sampai sore ini. Jumpa lagi di acara Kodi Minikinis berikutnya yang pastinya bakal keren-keren. Beneran nggak pernah capek soalnya bikin acara keren tapi gratis nih, beneran nggak ada capeknya. Saya bingung baterainya di mana ini Mbak Rona ini. Acara hari ini dengan ucapan astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore, selamat beristirahat lagi dengan keluarga. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman sekalian.